Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'mati Ramadan al-karim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para asatidz, guru-guru kami, orang tua kami, segenap tokoh masyarakat. Ada kiai Mbak Andri Guruda Najamuddin, kayaknya lagi merenung. Ini menunggu sidang isbat. Kemudian ada Ustaz Muhammad Yasin dan Guru Gafur beserta Ketua Ansor Kutai Timur Mbak Zainul Arifin, serta orang tua kami Mbak Jasman, kemudian bapaknya Saman juga yang hadir. Semuanya alhamdulillah malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali. Semuanya adalah karena fadhil dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sambil menuju sidang isbat dari pemerintah Ibadah Indonesia melalui Kemenag. Sedikit kami sampaikan bahwasanya jangan melupakan bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu ada ayat dalam Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan hitungannya. Artinya mencukupkan, tidak nyebut itu 10, itu 29 atau 30, tidak nyebut, tapi menyempurnakan. Walitukmilul iddata. Kemudian kalau sudah sempurna, kemudian ditetapkan oleh qadhi melalui Kemenag seperti itu. Kemudian walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah engkau mengagungkan asmanya Allah, takbiran maksudnya begitu. Jadi kalau sudah ada informasi Lebaran Idul Fitri, dibenarkan atau disempurnakan hitungan bilangannya tadi, kemudian kita diperintahkan untuk mengagungkan asmanya Allah. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum, atas petunjuk atau hidayah yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita melaksanakan ibadah puasa itu karena taufiknya Allah. Kemudian Allah menyebut walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, ini perlu diperhatikan. Setiap ibadah dalam Islam itu sebenarnya puncaknya adalah kita akan mensyukuri nikmatnya Allah. Maka Allah mengulang termasuk dalam surah Al-Imran 123, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah engkau kepada Allah agar bisa menjadi pribadi yang bersyukur. Ternyata sama, ketika puasa itu ternyata Allah juga terakhirnya wala'allakum tashkurun. Setelah mengagungkan asmanya Allah, takbiran seperti itu, ternyata wala'allakum tashkurun, agar engkau bisa menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi natijahnya sama, arah kesimpulannya sama, yaitu ketika beribadah kepada Allah, sejatinya kita sedang mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk hablum minallah, kita mengagungkan semuanya Allah. Bentuk hablum minannas, yaitu kita memperbaiki atau berhubungan baik dengan manusia, ia adalah yang pertama kali dengan orang tua kita. Artinya orang tua kita, bapak ibu kita, atau kalau sudah tidak ada ya bapak atau kakaknya orang tua dan sebagainya, yang itu termasuk dari anggota keluarga orang tua kita. Allah menyatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Di situ letaknya adalah hendaklah engkau hanya menyembah Allah, tidak ada yang lain, lalu kemudian wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi tidak bisa hablum minallah dipisahkan dengan hablum minannas, harus setara. Setelah kita sujud menyembah Allah, lalu kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka termasuk kita sering mendengarkan ridhonya Allah terletak ridhonya kepada orang tua, tentunya Allah, murkanya Allah juga terletak kepada termasuk murkanya orang tua. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menegaskan, yaitu ketika menasihati Sayyidina Ali dalam kitab Wasiatul Mustafa, yaitu ciri-ciri orang yang dermawan, hatinya ada rasa termasuk senang memberikan, yaitu ada kemurahan hati. Ternyata ciri-cirinya ada 3, yaitu ya Ali wali sahih salah su'alamatin.
Itu ketika engkau melihat orang yang dermawan hatinya, itu ada 3 hal yang bisa dilihat. Yang pertama al-afwa dan miqdarati, yaitu memberikan maaf meskipun saat itu kita bisa membalasnya. Ya, jadi kan perlu saya sampaikan itu. Jadi kita besok umumnya lebaran dan sebagainya, besok atau Sabtu minggunya besok itu kira-kira. Itu kalau ada yang minta maaf kita harus berikan maaf. Yang minta maaf halal dari ibunya gitu, halal belanja gitu. Itu kita di situ letaknya adalah ciri orang dermawan, memberikan maaf. Al-afwi dan sebenarnya bisa balas bisa, tapi kita maafkan. Yang kedua ikhraju zakati, mengeluarkan zakat. Dia zakat fitrah, zakat mal, nah itu semuanya itu ciri orang dermawan. Terakhir wa hubusodaqati, itu cinta bersedekah, senang sedekah. Itu yang menjadikan ciri orang yang dermawan. Yang terakhir, ketika kita berbuat baik kepada anak keturunan kita atau kita berbuat baik kepada orang tua kita, niscaya anak kita akan juga baik kepada kita. Kanjeng Nabi dahulunya berdoa balakum tahirotum adinaukum, berbuat baiklah, berbaktilah kepada bapak ibumu, niscaya anak-anakmu juga akan berbakti kepadamu. Dan ini termasuk kita ketika birrul walidain ternyata menjadi kafarah pelebur dosa-dosa besar. Birrul walidain kafaratun, itu menjadi kafarah lil kabair, untuk dosa-dosa besar. Semoga terakhir dalam produk ini memberikan ibrah, pelajaran, manfaat kepada kita. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah sampai hari ini. Semoga ibadah kita senantiasa diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan. Insyaallah ibadah salat sunah tarawih akan dipimpin guru kita Ustaz Zainal Arifin. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.